Pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang spiritual dan jika mengarah dengan kata sulingkih ataupun pandita, maka kita akan membayangkan sosok seorang penglingsir yang mengetahui segala hal tentang ilmu metafisika. Namun tidak begitu halnya dengan keberadaan ide Ratu Mas Dalem Segara yang benar-benar diketahui oleh banyak kalangan jikalau beliau berusia belia, yakni 25 tahun. Seperti apa sebenarnya sosok Ide Mas Dalem Segara? Keaslian, kepribadian beliau dalam menjalankan sesana sebagai seorang sulinggih atau pandita. Bersama saya, Jerutapakan Selobi Omnivora, saksikan liputan video saya di Geria Mas Dalem Segara. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di geria daripada Ide Mas Dalem Segara, seorang sulinggih termuda di jagat Bali ini. Banyak orang yang ingin mengetahui seperti apa sebenarnya sosok beliau. Namun pemberitaan tentang beliau sudah banyak di berbagai media sosial dan media massa. Saat sekarang ini saya mengulang ingatan kembali kepada seluruh insan yang ada di Bali untuk lebih jelas tahu detail tentang beliau, sosok seorang selinggih termuda yang berhasil dalam kehidupannya tentang dunia kespiritualannya. Saat ini kita langsung komunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun seharusnya saya harus menggunakan bahasa Bali dengan baik tentunya. Swastiastu, Ide, enggih puna pigetra. Ngangge bahasa Indonesia Kang Yang nih Kang nggih. Baik Ide, mungkin bisa diceritakan kepada seluruh insan ataupun warga krama di Bali yang benar-benar tertarik dengan usia yang begitu muda, tetapi Ide sudah didikse atau di Dwi Jati menjadi seorang sulinggih. Bagaimana ihwal ceritanya sehingga Ide pun berani untuk mengambil keputusan seperti itu yang menurut tiang belum berani untuk dilakukan oleh orang-orang seusia Ide? Sederhana sebenarnya. Apapun dalam hidup niki semua akan kembali kepada Tuhan atau kembalinya. Nah, maka dari itu di tiang dumun dari ketika tiang SMA dia sudah mempelajari namanya spiritual, yang dimana Nika mengalami fase-fasenya yang mungkin tahu anak muda, kadang rambutan, kadang tidak Nika. Mengenai sekali pun Nika, titiang sempat sakit dumun, sakit Nika. Mungkin banyak orang juga sudah tahu kalau yang namanya ngiring rata-rata pasti mengalami banyak masalah, tak ada sakit dumun. Tetapi belum tentu juga seperti itu. Nika harus digaris besarkan. Nah, kebetulan saya merasakan hal seperti Nika. Proses awalnya ya. Sakit dumun di tiang, pendarahan yang dumun, isanglah dumun tiang itu. Pendarahan sebenarnya apa nih Kak Ida? Dari mulut nikah terus mendak pendarahan tiang, sakit yang badan tiang mengurus di tiang dumun. Akhirnya tiang setelah sakit nikah, dalam fase nikah tiang banyak sekali belajar tentang spiritual, bagaimana memahami hidup di tiang nikah. Ingat yang waktu nikah, ketika saat semua, karena ruangan isolasi nikah kalau nggak salah nih, di saat saya dulu nikah hanya kaca. Jadi kita bisa lihat pasien sama lain nikah. Nah, di sana nikah setiap hari itu dia meninggal, dan kebetulan waktu saat nikah kamar yang saya tidurin nikah bekas ada anak di bawah di umur juga meninggal di sana juga. Baru 3 jam sebelumnya nikah. Kalau nggak salah kita lupa juga nikah. Karena waktu nikah tiang hanya diterima di Sanglamantan, tiang ke rumah sakit yang lainnya ditolak karena penyakitnya nggak tahu apa tuh alasannya itu. Diagnosa dari dokter sendiri apa saat itu ketika benar-benar dikarantina atau diisolasi seperti itu? Nah, waktu nikah sempat sekali pun niki. Ingat tiang masuk ruangan UGD, ditanya tiang sakit apa ini gitu. Saya nggak tahu, makanya saya sakit. Dokternya lucu juga naik sama saya. Nah saat itu, kok pendarahan saya? Mengurus tubuh saya loh. Dokter tanya, HIV nih ya? Enggak dok, rasanya nggak pernah seks bebas dan hal itu. Minum alkohol? Enggak juga sih, mau alkohol. Rokok pun juga tidak. Jadi memang bersih dari segala hal tersebut. Rokok, alkohol, keluar malam itu nggak bisa saat nikah. Nah, singkat cerita waktu itu masih orang dibawa sih ke ruang isolasi. Anehnya setiap
siang niki normal tiang main HP saya bisa, iPad saya bisa semua niki normal, saya ngurus kerjaan waktu itu normal bisa. Tetapi ketika saat malam sampai kali niki mulai dah saya sakit kumat niki. Nah, dengan gejala pendarahan, sakit-sakit, pusing atau apa, demam dan lain sebagainya, hanya pendarahan saja apa gimana? Sesak napas itu. Mungkin kalau di zaman sekarang ini kayak corona jadinya. Covid jadinya. Covid ya. Mungkin Covid orang ngira. Iya betul. Kalau dibilang ini ke TBC, dokter mengira itu TBC. Tapi lingkungan saya semua tidak ada gejala riwayat seperti itu. Nggak ada sama sekali. Saya nikah juga, mereka juga nggak, di chat juga nggak ada sama sekali apa-apa. Normal kok semuanya. Ingat saya waktu itu ke hari ke-7 kan semua itu sudah ada yang meninggal, ada yang masih di sana. Sudah hari ke-7 nikah, ingat ya, hanya Tiang sendiri masih di sana hidup. Yang kanan Tiang kakek-kakek nikah sudah meninggal juga nikah. Tepat jam 3 pagi nikah, karena kebetulan saya nggak bisa tidur masuk rumah sakit nikah. Nggak nyaman lah kita yang namanya mungkin sering di kamar sendiri, rumah sendiri. Sekarang tinggal di rumah sakit kan agak ya risih aja loh. Meninggal kakeknya itu, besoknya malamnya nikah normal Tiang biasa itu. Selalu timing paginya tuh selalu oke, siangnya juga sehat. Malamnya mulai sakit-sakitan Tiang, kayak sesek tuh mulai saya. Setelah itu hari ke-7 nikah dah, Tiang nikah, saya ingat Tiang ya. Tepat jam 12 malam nikah Tiang tiba-tiba mau mencet tombol itu. Tombol biasanya kan kalau kita sakit kan ada tombol tuh, jadi bisa manggil susternya nikah karena keluarga nggak boleh jagain. Nggak boleh, karena tuh ruangan kayak alarm pemanggil. Ya. Udah mencet nikah, jatuh saya langsung dari tempat tidur nikah. Kayak semacam pingsan itu saya. Pingsan. Nah di sana nikah mulai dah saya di dalam sana. Dalam sana nikah yang Tiang lihat dumun nih niki. Gini, penglihatan seorang kan nggak bisa sama. Pasti kan ada perubahannya, beda-beda lah. Tergantung skalanya orang nikah, jenananya mereka. Nah, di sana nikah Tiang lihat waktu nikah gelap namanya. Jadi nggak ada yang namanya, tapi setelah nikah semacam lampu nggak ada sama sekali. Hanya pelita kita lah gininya, tapi cahaya kita, karma kita niki. Nah, saya lewat gelap, ada yang cacat, meninggal. Di penglihatan pada waktu itu Ya. dalam posisi sudah pingsan, kemudian dengan keadaan yang benar-benar di luar imajinasi kita. Gelap nikah semua. Nah, gelap nikah, saya jalan tulis nikah. Nah, pelita kita niki lah, jalan kita tuh karma baik kita niki, yang dianggap seperti nikah. Makanya Tiang kadang-kadang Tiang nggak terpercaya yang namanya neraka, surga neraka. Hanya karma baik kita lah di sana nikah gini kita jalan kita niki. Mau kanan kiri belok pun juga semua tuh gelap soalnya. Nah, pada suatu jalan nikah kan semua kan ada yang cacat tabrakan, ada yang dia meninggal karena gantung diri, ada yang karena apa namanya? Karena dia emang meninggal normal, duduk kakek-kakek tuh gelap niki. Kalau kita nabrak dia baru kita ngerasa ngeliat dia. Karena gelap total niki semua kayak lapangan jadi niki. Nah, semakin jauh jarak Tiang semakin ampun niki, semakin redup lampu ini ke. Nah, karena kan karma saya dikit, saya menderita, saya nggak tahu arah jadinya. Makanya kalau dibilang neraka nikah semacam kayak kita lama di sana nikah loh. Jadi kayak mungkin orang-orang yang saya lihat gelap nikah, jatuh nikah, mungkin sudah habis pelitanya dia, karma baik dia mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Sebab kan spiritual orang kan berbeda-beda, rasa orang berbeda-beda. Kita bisa bilang bahwa itu benar, tidak, karena benar buat saya belum tentu benar buat orang lain. Betul. Nah. Ida bertanya nggak sama orang-orang yang Ida tabrak atau Ida lalui pada waktu itu? Kan, apa silent? Yang saya tahu kan saya hanya rasa takut aja dia. Karena yang ketika kita mati umur muda kan jiwa mudanya masih selalu terbawa nih ke. Rasa takut semua nih kan ada. Nah, sehingga cerita dia yang mengingat sekali tentang saat nikah ada gapura besar sekali. Besar sekali gapura nikah. Nah, di sana ada wenten sang sorok selang sang jogor manik. Nah, tanya pas giliran Tiang ke berwarisan nikah. Nah, sapun ngudiangnya yang macam pada gitu. Seperti apa perwujudan beliau itu? Berbeda sebenarnya dengan yang togok-togok nih sebenarnya yang kayak patung-patung nih mirip tapi berbeda sekali beliau nih sebenarnya. Kalau kita sendiri nih ampuran nih karena seperti yang bilang garis besarnya seperti napi beliaunya. Berbeda sekali lah sebenarnya. Cuman ya kalau dipatungkan yang mirip seperti ini. Cuman kalau diwujudnya ya seperti manusia biasa. Cuman berbeda bentuk beliau dengan kita. Entah dari kupingnya,
dari alisnya pun agak sedikit berbeda kalau tiang alat sendiri ya. Kayak gitu. Terus di sana nikah tak kenal tiang udah ngapain di dunia niki. Nah setelah itu diajak saya sama juga nikah di kelahiran saya yang kemarin niki yang menjadi Andika niki kan dulu sebelum tiang dia bisa ke Sri Begawan kan Andika namanya tiang. Ya dulu tiang nikah diajak ke dunia yang kemarin nikah. Nah dulu saya pernah sana. Mungkin bawa jero kayak apa tiba-tiba dejavu ya. Kok kayak ada yang kok pernah seperti niki atau kok ada tiba-tiba lagi sembahyang atau lagi diam kok ada yang ngeliatin ya. Sebenarnya itu diri kita sendiri sebenarnya nikah. Diajak oleh beliau. Mungkin pas saja frekuensi kita yang sekarang niki dengan yang itu nyambung, makanya tiba-tiba kita ngasih orang ngeliatin kita. Padahal itu bukan siapa-siapa. Kadang-kadang di pura pun nikah sebenarnya bukan siapa tuh itu diri kita sendiri sebenarnya. Karena ruang dan waktu nih kan bisa kita berbenturan. Tergantung sekarang bisa nggak nikah. Nah, habis itu tak kira kita balik sama suratmu. Apa hanya kamu di dunia nikah hanya mikirin uang aja, kerjaannya, ngurusin usaha dan lain hal itu. Akhirnya saat di sana nikah tiang bilang, tiang minta maaf kalau tiang seperti itu, menyesal tiang loh. Pada waktu itu di dunia Ida posisinya memang lagi pengusaha gitu ya. Saya, lagi usaha dan saat nikah. Yang dulu punya restoran yang di Sanur dekat Sindu. Sama ya yang juga mungkin properti juga tiang jual di mobil nikah pernah juga tiang sempat saat nikah. Nah setelah nikah napi wasana nikah kebangun di tiang aneh kebangun nikah normal tiang normal kayak orang biasa. Besoknya tiang sudah pulang di sana akhirnya mewinten tiang demun. Ada nggak perjanjian antara Ida dengan beliau yang seperti Jogor Mane atau Suratmo pada waktu itu percakapan tidak ada percakapan lain selain itu saja? Nah, cuman gini, kan banyak orang yang mengira Ida Begawan sang Suratmo nikah adalah yang menulis kita ketika kita mati. Betul. Sebenarnya benar ya, tetapi kita harus tahu juga nih, Wenten juga yang nulis di tempat lain nih, contoh segera begini. Kan yang Madipati, kemudian bawahan lagi niki. Nah, Begawan penyarikan sang Suratmo dan Begawan penyarikan Dangyang Paramita. Nah, Dangyang Paramita niki yang menulis kita ketika kita di sana niki. Di alam sana kita udah mau nggak kita berbuat baik? Karena di alam sana niki diuji juga kita niki. Ada kehidupan lagi di balik niki. Nah, Begawan penyarikan Dangyang Paramita lah yang memberikan kita anugerah di sini niki. Terlahir menjadi apa? Bukan sang Suratmo. Niki banyak kali orang salah memahami niki. Jadi dua hal yang berbeda niki. Kinten. Sebelum pengetahuan lagi berarti bukan sang Suratmo lah yang mencatat ataupun menggariskan semuanya. Dan ada yang Paramita yang menuliskan kita akan terakhir menjadi apa di sana nika. Suratmo kan hanya menulis ketika seorang yang terakhir sekarang ini meninggal, dia bagaimana di sana. Tapi Begawan penyarikan Dangyang Paramita niki yang akan menuliskan apapun yang akan terjadi di sini nanti. Seperti itu ya, ada dua sisi yang itu berbeda. Itu pengalaman spiritual tiang ya, karena kan balik lagi seperti yang bilang, menurut tiang A belum tentu orang A juga. Karena balik kepada pengalaman masing-masing ya. Benar. Terus Ida setelah mengalami proses seperti itu, alam tak sadar seperti itu, apa yang Ida lakukan? Langsung mewinten apa perlu durasi lagi? Apa masih merenung seperti itu? Mengingat Ida itu kan masih muda sekali kala itu. Tiang mewinten, akhirnya jalan waktu berapa bulan, sebulan atau 3 minggu nih. Akhirnya tiang memberanikan diri untuk ngayah di Pura Tanah Kilat. Sejak mulai itu saya sudah usaha juga saya udah dijual. Saya berusaha buat fokus ke arah spiritual saat nikah. Gini, ada dua pilihan. Mau jadi mukti napi mulio. Mulio nikah kan kaya. Tapi kaya kalau nggak bisa berguna untuk apa? Tapi kalau kita sederhana, kita berguna, astungkara pasti kita memiliki apapun yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita menjadi manusia nikah biar bisa mukti, bisa berguna, bisa menjadi orang yang benar-benar mengayomi masyarakat. Nikah kita cari di kelahiran tiang setelah tiang mewinten niki. Nah, mulai tiang gimana cara tiang bisa berguna untuk masyarakat. Akhirnya nikah tiang ayah Tanah Kilat. Berjalannya waktu tahun ke tahun yang ayah belajar tiang dumun. Dan ayah nikah pun nggak instan kayak mungkin kayak orang nikah. Tiang dumun pernah loh sampai disindir sama angku senior di sana dumun. Mungkin tiang salah juga. Waktu saat nikah tiang jadi mangku. Mungkin ada kekurangan, dan suruh pulang dulu. Saya langsung sekali seperti mengusir tiang. Cuman tiang usaha buat, mungkin saya ada salah introspeksi diri gitu saya. Malamnya lagi saya nggak di pura.
kalau kita menjadi pengiring nikah, jangan tiba-tiba kita diremehkan down, langsung kita pergi. Itu salah berarti. Itu putus asa gitu ya. Mentalnya berarti itu down sekali. Proses kita belajar. Sebab yang namanya ngiring nikah, pasti kan ada kegodaannya. Sekali kelawan sekali. Menguji seperti itu nggih Ratu. Nikah sih. Jalan waktu akhirnya tiang jadi juru gede. Tiang jadi Tahun berapa jadi juru gede seiring? Saya umur 21 tahun ya. 21 tahun. Juru gede 21 tahun. Seberapa lama juru gede ini ke? Setahunan. Langsung ke Ida Bawati. Ida Bawati saya. Ida Bawati langsung saya sulingge juga nikah. Nikah pun saya mendiksa nikah mendadak sekali. Nabi saya di Bangli, telepon saya waktu nikah. Dan mungkin anugerah Tuhan ya. Kebetulan saat nikah sebelum saya menikah dengan Ide Sri, ya, saya pernah bilang dulu sama Ide Sri. Kebetulan Ide Sri kan dulu sebelum menikah dia kerja di rumah sakit. Jadi dulu siap nikah dengan tiang nikah harus mendiksa langsung gitu niki. Ya itu sih saya bilang lu inget waktu dulu saling Ide Sri. Habis itu adanya Ide Sri bilang dia mau belajar bilang ayah sama tiang. Ayah meminta sama-sama juga saat nikah. Walaupun saya udah jadi mangku di luar Nipur. Tahun berapa itu ketika didiksa? Saya didiksa nikah 2018 ya. Menikahnya tahun? Nikah 2017. Masih ada proses berarti buat Ida istri ya untuk memahami lebih detail. Nikah mendadak sekali. Nabi saya bilang, nak bulan depan mendiksa. Apa yang ada di bayangan Ida ketika mendadak? Anugerah sekali nikah karena jujur urusan nikah kemampuan finansial saya karena saya nggak kerja, hanya saya jadi mangku dan jujur gede kan nggak seberapa. Jadi Nabi saya semua yang memberikan yang anugerah nikah dari beban tenan, semua upacara. Nah, maka dari itulah saya membawa sesana sulingih nikah dengan benar-benar sekali. Karena dia menganggap saat nikah Nabi saya dan sampai sekarang pun beliau adalah betara skala saya, anugerah saya semua nikah. Maka di sana jangan sampai pernah lupa dengan Nabi. Karena Nabi nikah adalah Tuhan kita sekali. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, titiang pasti manut. Apapun itu, selama nikah adalah dharma. Boleh diberitahu ataukah Mas tidak boleh diungkapkan Nabi daripada Ida para Ida? Ida Panitempu, Nabi Girinate, Geria Gede Penida Bangli. Beliau yang selalu memberikan tuntunan daripada energi metafisika, kemudian arah-arah spiritual juga. Dan selama proses Ida setelah menjadi Ida Mas dalam segara nikah gelar Ida nggih ketika didiksa benar seperti Ida para Ida? Ya. Ida Mas dalam segara nikah seribu nikah sebenarnya. Mas dalam segara nikah adalah susunan tiang sebenarnya. Susunan tiang nikah terbagi jadi banyak sekali. Di tiang ngiring ke walake. Nah, tiang sebesar itu mungkin ngiring niki sebenarnya bukan beliau mencari kita yang mencari beliau. Kalau yang masih sendiri. Karena seribu niki yang namanya ngiring nikah kita bisa memahami beliau demun. Kalau kita baru hanya ketapak aja, hanya Cina aja, berarti kita belum ngiring nih ke. Nah, dia berusaha ngiring betara nih ke melingihan dia betara dengan daksina demun di gedong tiang yang di Drupadi. Tiang ngiring atau yang sakti, atau mana mas manteng atau ide Swambawo, para istri, terus atau gede Setia Mas Caling, Kuatin Posat, setelah nikah tiang ngiringang atau Yuman Mas Mekatel. Ratu Sunang Baye dalam sedekarya, Ratu Kalika Maya, Sunang Tiang Rangda Riki, Ratu Segara, Ratu Blorong, Ide Lam Agung, Ide Lembu Suwana, Ide Gajah Mina, Ide yang Betarbaruna, Ratu Ngurayu, Ratu Banaspati Raja, Ratu Niang Rayut, dan lain hal. Dia banyak sekali ngiring betara karena dia menganggap beliau-beliau ini adalah simbol-simbol alam-alam di Bali niki. Contohnya yang Rayut. Kalau kita minta nunas soke gitu, pasti sama beliau. Ketenangan kita nunas orang Tuniang. Kewibawaan Ratu Gede. Jadi setiap unsur beliau niki sebenarnya memiliki sifat-sifatnya masing-masing gitu. Beliau pakai satu dengan manifestasi yang berbeda-beda. Dengan nama pun kelahiran yang berbeda-beda beliau. Karena yang saya sebutkan ke semua kan adalah manusia akhirnya menjadi betara beliau. Karena mungkin kewihasan beliau dan ketelepan manah hidup betara sampai jenana beliau. Niki sih yang karena yang menghargai beliau semua niki. Nggih, Ida. Dan yang menjadi hal yang paling istimewa dari sosok Ida itu
benar-benar menggegerkan banyak kalangan itu adalah sifat welas asih dari Ida sendiri. Banyaknya hal-hal yang Ida telah lakukan seperti halnya kegiatan-kegiatan upacara agama ataupun upacara adat yang massal seperti metatah massal, kemudian banyak masih ada pakem-pakem budaya yang Ida selenggarakan dengan massal dan benar-benar menyentuh sekali hati masyarakat luas, dan kadang-kadang ada juga yang diadakan secara gratis seperti itu. Bagaimana sebenarnya ihwal Ida tuh bisa mencanangkan hal-hal yang seperti itu? Tiang numur kan kesek negara sama Nabi Titiang bahwa tiang meriksa gratis tuh menikah gratis nikah Nabi Tiang sama Nabi Titiang. Nah, Tiang terlahir menjadi sulinggi dengan tanpa biaya. Kenapa Titiang makin niki tidak memberikan seperti itu kepada umat Titiang juga? Tiang itu terlahirnya tanpa biaya apapun. Umat Titiang ketika tanggal beriki, Tiang usahakan kalau masal seperti metatah, nikah, pewiwahan pernah juga Tiang yang ngaturin. Selama mereka tidak mampu, gitu. Karena bagi Tiang pribadi, bagaimana cara kita nikah untuk bisa berguna? Seperti yang bilang tadi awal nikah. Dia hampir rutin setiap bulan atau setiap minggu nih ke upacara pawintenan gratis, meretah gratis. Mungkin besok yang selanggarkan hari besok niki kemarin. Kebetulan minggu niki besok. Berarti ada acara pawintenan gratis, pawintenan sari atau apa seperti ini kan? Pangkuan, dasa guna, dan semua ide yang memang benar menyiapkan mereka yang datang tuh hanya menyerahkan diri seutuhnya seperti itu. Cuman bawa pejati mantan ya. Peserta nikah biasanya seluruh Bali atau kadang-kadang bahkan dari luar Bali nikah Ida? Pernah dari Jawa pernah. Lombok sering, Bali, Singaraja sering, Singaraja, Karangasem, Bangli kemarin juga pernah, negara juga banyak. Jadi campur sih kok yang bilang, karena Nabi yang bilang ya, tiang nikah lebih condong orang yang nikah nggak pernah memilih, semua yang sama. Dan kebetulan di sini nikah dari kenapa pun ada yang ide ayu, udah bagus pun ikut di sini juga nggak masalah sih, normal. Mereka juga welcome tanpa pernah memikirkan seperti nikah. Dia pengen kita niki universal. Universal nikah bukan mengurangi tradisi kita budaya kita, tetapi kita berusaha terbuka gitu untuk saling memahami, menghargai. Kan ingat lagi kita selalu diajarkan oleh leluhur kita Trita Karana, hubungan antar sesama, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan alam, seperti itu. Dan hal ini yang menarik lagi yang dipertanyakan oleh banyak kalangan mungkin. Ida dengan usia yang relatif muda sekali, antara 24-25 tahun seperti itu, dan harus menjalankan bisama serta sesana kesulinggihan. Dan di Sulinggi sendiri ada sesana manut linggih. Bagaimana Ida menjalankan sekali sesana manut linggih dengan usia yang begitu muda, dan emosi kadang kalau dengan usia yang 25 tahun itu sangat labil sekali. Bagaimana Ida memporsikan semua itu agar benar-benar stabil dan tetap mengarah kepada sesana manut linggih, tidak melenceng dari bestek kesulinggihan itu sendiri? Dasar menjadi seorang sulinggi atau seorang wiku adalah catur bandana dharma. Titiang sebagai seorang sulinggi kan adalah petirtan bagaimana tiang niki bisa mengayomi masyarakat nikah, entah dalam upacara atau dalam wawasan pengagama. Nah, sederhana saja pun niki. Tiang harus berusaha membentengi diri tiang sendiri, bagaimana cara menjadi dewasa dan menjadi seorang anak lingsir yang mampu mencari celah untuk menyelesaikan segala masalah niki. Ketika nikah sudah, kita yang bisa pahami nikah, pastikan kita yang menjadi sang sulinggi dengan bijaksana. Nah, kan yang mereka kan bukan hanya anak muda, tapi orang tua, seorang pemangku atau calon sulinggi pun mereka juga tangkil. Di sana tiang pun berusaha bagaimana cara tiang bisa mendewasakan nikah, dan tiang berbicara nikah yang pasti tanpa pernah nikah tidak hanya sebuah wacana. Apapun yang tiang lakukan itulah yang tiang ucapkan. Tiang mau berpikir bahwa baik itu seperti ini. Nah, semua orang tahu rumus saya adalah seperti itu, tapi kalau belum saya alami nikah tidak mungkin saya akan bicara seperti itu. Semua ini kan adalah diri sendiri. Sama seperti orang mencuri. Siapa sih di dunia nikah ada orang menjadi seorang pencuri, terlahir menjadi seorang pencuri? Mereka mencuri kan adalah dharma untuk anak dia, karena anaknya nggak usah makan, kerja nggak di PHK juga. Nah, kan baik nikah jadinya untuk makan lagi, karena yang namanya hidup kan butuh makan. Apakah salah mereka? Salah karena mencuri, tetapi benar karena mereka butuh makan. Nah, maka dari itu, bagaimana menjadi seorang sulinggi nikah bisa berpikir panjang nikah. Nah, kalau ada orang seperti itu, kita berikan masukan. Kalau sampai butuh pun, kerjaan pun waktu nikah, karena pemuda yang sedih nikah, yang berikan juga. Dia jujur mantan, dia hanya berusaha dari skala lawan skala mantan. Karena kalau hanya dengan skala, hanya dengan wacana, tanpa tindakan kan,
nating tanpa apa-apa nih kan. Tawetan api nih jadinya. Maka dari itu bagaimana kita menjadi generasi muda, bukan hanya sang suling muda saja, tapi mangku muda, juru-juru muda, bisa lebih bijaksana membawa dirinya sendiri sih, dan memberikan contoh bagi masyarakat. Karena sering sekali ampura nih kita tiang, banyak juru-juru buat status dharma sekali, tetapi dia pun belum melaksanakan dharma nih ke. Implementasinya tidak sesuai. Sering kali terjadi. Nah, kalau yang pribadi, dia selalu bilang bahwa apapun yang terucapkan itu adalah semua yang dia alami. Bisa dibagi nggak kiat-kiatnya ide? Bagaimana caranya agar kita itu ucapan dengan kelakuan ataupun tindakan kita tuh searah dan sejalan? Terus dari puniki, kita suka membicarakan orang lain gitu. Nah, ketika dulu saya dibicarakan orang lain, kan saya tersinggung. Nah, itu yang mengajarkan saya bahwa ketika kita ingin dihargai, hargailah orang lain juga. Nah, seperti itu contohnya, sederhana sekali. Tatwa masih ya? Iya. Walaupun kita nggak pernah ngomong orang lain, tapi kalau kita ngomongin mungkin saja kelahiran sebelumnya atau pas kita muda, tanpa sengaja kita pernah mengomongkan orang lain, nah, otomatis pasti kan kena karma ya nikah. Wasananya ada sehingga. Nikah sih sederhananya. Berarti seperti itu, tapi wasanya perwujudan implementasinya. Raris, mungkin yang terakhir tentang kepribadian Dumun nggih ide. Apa sih yang ide bisa rasakan, yang ide ambil hikmahnya dari mengenal dunia spiritual yang begitu luas? Seperti orang bilang ini adalah segara tanpa tepi, hampir tidak bisa digambarkan, tidak diketahui batasnya seperti apa. Apa yang bisa ide gambarkan dengan usia ide seperti sekarang ini tentang dunia spiritual yang sulit sekali dimengerti oleh akal sehat? Spiritual nikah sebenarnya kalau yang bisa menelaah sendiri begitu yang pribadi nih yang pura, semuanya ketenangan batin sebenarnya. Seberapapun wikan orang, bukan itu yang dicari di dunia ini. Orang terlahir di dunia ini kan seperti ajaran orang tua Dumun, bagaimana kita bisa berguna untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk keluarga. Yang paling utama nikah satu, bagaimana kita bisa berpikir bijaksana. Kalau kita udah bisa bijaksana dan berguna untuk masyarakat, baru kita bisa melakukan spiritual dengan baik. Kalau hanya spiritual untuk memerdekakan diri sendiri kan itu apa? Nikah. Tetukur sarta, nah itu sebenarnya dia. Dharma arta karma moksa. Jadi orang pasti kan moksa, tetapi zaman makin kan nggak bisa moksa. Betul. Dengan cara kita ngayah, mungkin saja kenapa saya bisa mendidik semuda, terdahulunya saya udah jadi sulinggih. Karena untuk menunjukkan diri, mungkin terakhirnya jadi sulinggih mungkin lagi tiang. Untuk akhirnya menjadi hening, kan gitu. Tetap sistem reinkarnasi karma nih Kang Ratu nggih. Pikiran kita bisa pegang di zaman kelima. Luar biasa sekali. Bagaimana dengan dukungan orang tua, keluarga dan masyarakat Ratu terkait dengan keberadaan Ratu sebagai seorang sulinggih atau pandita saat sekarang ini? Masyarakat dan keluarga pasti mensupport. Tetapi di lain sisi kita kan nggak bisa pungkiri bahwa hidup ini ruang bineda, yang dimana semua nikah ada yang mencintai, ada yang tidak mencintai. Yang penting kita bisa menelaah yang positif kita terima, yang tidak baik kita bagaikan pelajaran nikah untuk menjadi lebih baik lagi. Karena yang makin niki kita nggak butuh pengakuan tapi tindakan. Betul. Nikah sih sebenarnya. Apalagi di era globalisasi dan modernisasi seperti ini nggih butuh apa perlakuan dan tindakan nyata. Baik pemirsa dimanapun berada, demikian sekilas lintas tentang sosok daripada Ide Mas Dalem Segar. Benar-benar seorang spiritual dan juga pandita sulinggih yang digandrungi bukan hanya di kalangan pemuda saja, namun banyak juga kalangan yang lebih usianya dari beliau datang untuk mencari tahu tentang dunia spiritual yang sulit sekali dijangkau oleh akal sehat, sebab berbicara masalah metafisika itu hanya ada di dunia mistis. Baik pemirsa, mau tahu bagaimana kelanjutan tentang kisah susunan beliau ataupun tentang cerita mungkin keberadaan Ulam Agung Samudra Segara dengan beliau, saksikan part 2 perbincangan saya dengan Ide Mas Dalem Segara. Mengulas tentang ilmu metafisika atau dunia spiritual ibarat mencari segara tanpa tepi. Tidak akan ada batas-batas yang bisa memahami serta tidak bisa dipahami dengan akal yang sehat. Begitulah sosok daripada Ide Mas Dalem Segara yang penuh karisma, memberikan segala wejangan kendati usia beliau masih muda.
Apakah Anda masih tertarik dengan kisah beliau? Simak liputan pada part berikutnya.